hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Shalom, selamat hari Minggu. Pelayan firman hari ini Gembala Jemaat Gamaliel Keraja Lemba Palu, Pendeta Rinai Mambe SSI MSI, bersama Majelis Jemaat yang mengambil bagian dalam tugas pelayan saat ini menyampaikan selamat beribadah kepada saudara-saudara sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ucapan syukur dalam ibadah keluarga masing-masing. Karena kasih dan karunia Tuhan membuat kita selalu menang atas perjuangan dalam kehidupan ini. Dari terbitnya surya pagi sampai pada rembang petang, kasih setia Tuhan iringi setiap langkah juang kita. Kini di hari Minggu, hari yang mulia ini, dalam kebersamaan dan kasih persaudaraan, kita berhimpun, sembah, syukuri segala berkat dan perbuatannya yang ajaib. Pujilah namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita beribadah dan berserah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, telah lewat malam yang gelap. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Jemaat, disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam ibadah kita pada saat ini, nats pembimbing untuk kita renungkan bersama-sama dalam Galatia 5 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah nats pembimbing, kita sambut dengan pujian, agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengakui hidup kita adalah anugerah dan berkat Tuhan. Maka kita dapat menjalani hidup ini dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan setia kepada kita. Tapi kita yang seringkali tidak setia kepada Tuhan, melaksanakan sesuai dengan kehendak kita dan maunya kita. Seringkali perbuatan tutur kata kita tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah. Semuanya karena kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tutur kata kami, perbuatan kami, sikap dan tingkah laku kami Tuhan mengecewakan Tuhan. Karena itu Tuhan kami tunduk saat ini. Kami datang menghadap Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Allah yang Maha Pengampun. Dan kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami. Dan di dalam kekudusan kesucian hidup yang Tuhan terus berikan bagi kami kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian bahwa bagi kita yang benar-benar mengungkapkan dalam kerendahan hati kita, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, maka kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa kepada kita sekalian itu yang telah dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa dengan pujian, ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu.
amanat hidup baru, jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Inilah yang akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Kita sambut dengan pujian Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih dan kuasa Tuhan menuntun menyertai kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami selalu rindu untuk mencoba apakah yang Tuhan kehendaki. Bagaimanakah rancangan Tuhan atas kehidupan kami? Dan bagaimanakah kami dapat menjalani kehidupan khususnya pada saat ini Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena itu Tuhan, firman-Mu saat ini yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun kami menjalani hari-hari dan waktu-waktu yang kami jalani. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus akan menguasai hati pikiran kami. Karena lewat firman ini Tuhan akan berbicara kepada kami. Tuhan akan mengungkapkan harapan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan dalam tuntunan kasih Tuhan, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan ini Bapa, biarlah oleh kuasa Roh Kudus dan kasih Allah, kebenaran akan dapat hamba-Mu sampaikan. Dan kami bersama-sama juga akan merasakan dikuatkan oleh firman ini. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pada saat ini bacaan kami ambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang berkata demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya,
Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukannya seluruh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan perlindungannya kepada kita. Setiap hari kita melangkah bekerja, kita melangkah beraktivitas, segala usaha-usaha kita perjuangkan. Dan oleh karena perlindungan Tuhan, kita bisa menjalani hari demi hari dalam kasih dan perlindungannya. Oleh karena itu kalau boleh kita mau katakan, kita boleh khawatir, kita boleh takut dengan virus corona saat ini yang sedang mencoba untuk menguasai kehidupan manusia. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada satu keyakinan dalam hati kita. Tuhanlah yang lebih berkuasa atas kehidupan manusia. Tuhanlah yang menjadi pelindung bagi manusia. Walaupun begitu banyak ancaman-ancaman dalam kehidupan manusia. Amin. Tapi kita percaya bahwa apapun yang saat ini sedang terjadi, kita juga memang harus dari satu sisi merubah pola kehidupan, menjaga kesehatan, menjaga perjalanan hari-hari yang kita lalui, agar apa yang saat ini mengancam kehidupan kita tidak menderah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu hal juga yang kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas setiap harinya, lindungi kami Tuhan. Agar kami dilindungi dari virus yang saat ini sedang berusaha untuk mengancam kehidupan kami manusia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam ibadah kita masing-masing di rumah kita tetap ada syukur, tetap ada sukacita dalam sebuah harapan bahwa selanjutnya kita akan juga kembali bisa bertemu di gedung gereja ini memuji memuliakan nama Tuhan. Waktunya adalah waktu Tuhan memberikan rancangan bagi kita. Tuhan sudah mempersiapkan bagi jemaat Gamaliel untuk kapankah kita akan memulaikan ibadah. Kita akan menunggu bersama-sama bagaimana Tuhan merancang persekutuan kita jemaat Gamaliel. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saat ini juga kita sudah memasuki bulan Agustus. Minggu kedua untuk bulan Agustus dalam hari Minggu. Dan bulan ini bagi orang Indonesia itu identik dengan kemerdekaan. Kalau sudah mulai masuk bulan Agustus, kalau kita coba berjalan di jalan-jalan, mulai bendera-bendera merah putih yang diperdagangkan, umbul-umbul yang mulai diperdagangkan, juga gedung gereja Gamaliel akan mencoba untuk menunjukkan bulan Agustus sebagai hari bulan kemerdekaan bagi Indonesia dengan menancapkan bendera dan umbul-umbul di depan gedung gereja. Tanda kemerdekaan dengan segala simbol-simbol ini adalah sebuah ucapan syukur sepertinya bangsa Indonesia saat ini benar-benar adalah satu sukacita dan kebahagiaan. Bagaimana kita telah saat ini mengalami kemerdekaan dalam sebuah perjuangan puluhan tahun bahkan ratusan tahun supaya Indonesia menjadi merdeka.
Artinya merdeka tanpa penjajahan dari bangsa lain dan tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok orang yang lain. Ini adalah sebuah perjuangan dengan memperoleh pengorbanan yang sangat besar untuk merdeka. Jadi kalau orang berbicara tentang kemerdekaan, sebuah kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan, oh iya saya mau memberikan kepadanya kemerdekaan. Tetapi perlu pengorbanan dan perjuangan yang berat. Dan ini dalam sejarah bangsa Indonesia sangat-sangat terkenang bagaimana bangsa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan. Nah, ini akan terus dirayakan dalam bulan Agustus ini tentang perayaan-perayaan kemerdekaan dengan apakah upacara yang akan dilaksanakan di lapangan-lapangan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah itu mungkin tidak lagi mungkin terjadi. Ya, tapi kemerdekaan itu menjadi ucapan syukur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai bangsa dan negara memang telah merdeka. Telah sementara kita rayakan setiap bulan Agustus. Tetapi bagaimana dengan perjuangan kehidupan kita? Apakah kita semua memang sudah merdeka memang? Apakah kemerdekaan itu yang saat ini sedang kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini? Bukan hanya Indonesia, tetapi umat manusia saat ini sedang mengalami tantangan dan ancaman kehidupan, dan ini membuat kita tidak lagi merdeka. Kalau boleh kita mengatakan demikian. Kemana kita pergi tidak seperti yang dahulu. Kalau naik motor tanpa harus pakai masker, naik kendaraan, naik mobil tidak perlu harus pakai masker. Tetapi semua ketika kita keluar dari pintu rumah, kita akan harus dilindungi oleh virus corona yang selalu mengancam kita. Sehingga menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana kehidupan perjuangan manusia saat ini, khususnya bangsa Indonesia, sudah merdeka kembali? Kita masih terus menjaga diri kita. Perjuangan untuk kemerdekaan pada diri sendiri atau keluarga sementara kita usahakan. Bahkan bangsa Indonesia sedang memperjuangkan supaya benar-benar bebas dari virus corona. Dan saat ini bukan cuma sekedar virus, masalah ekonomi pun menjadi ancaman bagi kita bangsa Indonesia. Akhirnya banyak menimbulkan konflik-konflik, menimbulkan pertengkaran, dan ini sesuatu yang menjadi pergumulan bersama kita tentang perjuangan kehidupan saat ini. Bapak Ibu yang kekasih, bagi anak-anak Tuhan, merdeka itu seperti apakah? Bagi anak-anak Tuhan, merdeka itu seperti bagaimanakah dalam menjalani kehidupan ini? Dalam iman dan keyakinan kita merdeka mengatakan di dalam kejasmanian kita sebagai manusia memang kita tidak bisa dikatakan merdeka. Karena saat ini jasmani kita sedang mengancam hal-hal yang mengkhawatirkan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kehidupan rohani itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah memerdekakan bagi anak-anak Tuhan. Sehingga kita akan mengatakan bahwa saat ini kita telah merdeka dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita tidak hanya dimerdekakan dari ikatan iblis, tetapi juga telah dimerdekakan dari budak dosa. Tidak ada lagi dosa-dosa yang sejak dari Adam dan Hawa melingkupi kehidupan manusia. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dosa turunan dari Adam dan Hawa itu telah diputuskan oleh Tuhan Yesus. Manusia yang harus tersalib digantikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari ketiga dia bangkit, menunjukkan kemerdekaan bagi anak-anaknya, bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka telah merdeka. Merdeka dari kuasa dosa, merdeka dari kuasa iblis yang mencoba untuk menguasai kehidupan manusia. Bagi anak-anak Tuhan, merdeka dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak hanya dimerdekakan, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, itu adalah kemerdekaan yang sangat-sangat mulia dalam perjalanan kehidupan kita. Dan oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus telah menggantikan kita manusia di kayu salib dalam kematian dan kebangkitannya, dan akhirnya membawa kemerdekaan bagi kita sekalian. Karena itu, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan ini hidup merdeka
secara rohani. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup merdeka secara rohani? Yang pertama, jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama ini, apa yang dimaksudkan di dalam kalimat ini? Paulus yang menuliskan surat Galatia ini sudah mengalami sendiri, sehingga dia sendiri berani bersaksi, jikalau mau sungguh-sungguh merdeka, jangan ragu dan bimbang untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sampai pada saat ini masih ribuan, masih sebagian besar manusia masih mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah dia Mesias? Benarkah dia juru selamat yang menyelamatkan manusia? Seperti janji Tuhan di dalam perjanjian lama oleh para nabi, telah dinubuatkan akan hadir seorang yang akan menjadi Mesias dan juru selamat bagi manusia. Masih begitu banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mengangkat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk diutus seperti nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Sehingga sampai saat ini pun juga anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengatakan dia adalah Kristen, dalam perjalanan kehidupannya juga mengatakan, saya juga ragu. Jangan-jangan memang benar Yesus itu bukan Tuhan. Mulai timbul keraguan dan mulai timbul kekhawatiran dan mulai bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan karena ilmu pengetahuan sudah membuktikan dia bukan Tuhan. Dia mati dan tidak pernah bangkit karena tengkorak-tengkorak dari Tuhan Yesus ditemukan. Itu ada sebuah buku yang saya baca dengan mengatakan tengkorak dari Tuhan Yesus ditemukan. Dan itu mengatakan dia tidak pernah bangkit. Memang dia disalib, dia mati, tapi tidak pernah bangkit. Oleh karena itu dia bukan Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam kalimat pertama jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Perlukah pembuktian dalam kehidupan kita untuk tidak ragu kepada Tuhan? Masing-masing kita punya kesaksian. Ketika kita menjalani hidup ini penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah-masalah kehidupan, kita berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan pimpin kami menjalani hidup ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan punya cara membimbing kita menjalani kehidupan ini. Dan akhirnya ketika semua sudah selesai, baru kita sadari, oh Tuhan terima kasih, Tuhan sudah pimpin. Ketika kita sedang bergumul dengan perjuangan kehidupan, mungkin sakit penyakit, mungkin banyak hal yang sedang kita alami, penderitaan, kegagalan dalam pekerjaan, dalam usaha. Ketika kita bilang coba berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, tanpa kita sadari, seringkali terjadi banyak perubahan yang kita tidak sadari. Setelah kita menyadari bahwa itu semuanya telah terjadi, bukan karena perjuangan kita, bukan karena usaha kita, akhirnya kita akan, aduh terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah. Tuhan kadang-kadang berperkara di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Tuhan sedang membentuk kita. Satu contoh yang lebih besar yang berulang-ulang kali kami ungkapkan di dalam setiap renungan, ketika virus corona saat ini terjadi, apakah yang sedang Tuhan perbuat? Mungkin ada sebagian anak-anak Tuhan mengatakan, Tuhan kenapa kami dibiarkan dengan virus corona menguasai hidup manusia saat ini? Kenapa Tuhan membiarkan seolah-olah kuasa dari virus yang menguasai manusia? Kita mencoba melihat, adakah rancangan Tuhan dengan virus corona saat ini yang terjadi? Banyak sebenarnya. Perubahan-perubahan terjadi itu dalam kehidupan manusia. Banyak perubahan pola kehidupan yang telah berubah. Yang mungkin dulu dalam keluarga tidak ada kasih, tidak ada cinta, tidak ada damai. Dengan virus corona, stay at home, akhirnya ada damai, ada cinta, ada sukacita yang saat ini kita alami. Nah inilah dikatakan, jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tatap masa depan dengan mantap. Kenapa diungkapkan tatap masa depan dengan mantap? Kadang-kadang kalau itu belum terjadi kita bertanya, mungkinkah itu saya alami? Mungkinkah itu saya bisa raih? Mungkinkah
apa yang menjadi cita-cita saya itu bisa terwujud. Itu adalah ungkapan kita sebagai manusia dalam perjuangan kehidupan ini. Tetapi kita coba untuk melihat, seringkali kalau ada seorang manusia yang punya karakter sebagai seorang pemalu, kalau dia berjalan, dia selalu ketika berhadapan dengan orang lain dia langsung tunduk, kemudian menunduk dengan tegap, pelan-pelan berjalan ke depan tanpa berani menatap wajah orang lain. Malu, takut, jadi tunduk terus sambil berjalan menatap ke bawah, menatap ke jalan yang sedang dia jalani. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, yang sudah merasakan kemerdekaan dan tuntunan kuasa Roh yang menyertai dan membimbing kita, kita mencoba untuk mengubah pandangan kita, tidak lagi menunduk, tapi menjadi tegak berdiri teguh. Yang artinya bukan sombong, artinya bukan menunjukkan, wih ini saya orang hebat, saya orang kuasa, tidak. Tapi ketika kita tegap berdiri teguh dan berjalan dengan langkah yang pasti dan memandang ke depan bahwa dalam kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai kita, kita percaya. Karena itu tatap masa depan dengan mantap. Dengan mantap itu karena kita punya kekuatan, bukan. Kita mampu dengan kuasa, dengan keyakinan mantap ke masa depan karena kita percaya. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus membimbing, Tuhan Yesus yang sudah memberi kemerdekaan akan membuat kita maju menjalani kehidupan ini. Yang kedua ini tetap mantap dengan menatap ke depan dengan mantap, dengan yakin dan percaya kepada Kristus. Yang ketiga, merdeka itu Tuhan, bukan hamba lagi. Ketika Indonesia merdeka dari bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, ketika sementara dijajah, semua bangsa Indonesia tunduk kepada sang penjajah. Memang benar-benar sangat terhina, tidak diperhitungkan, bahkan digambarkan menjadi golongan bawah. Mereka itu hamba, mereka orang yang disuruh. Yang penjajah adalah yang menguasai hidup bangsa Indonesia pada saat itu. Ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, dia bukan lagi hamba, tapi dia menjadi tuan, pemilik negara ini. Itu adalah tanda orang yang sudah merdeka. Kenapa masih ada orang yang mau diperbudak oleh dosa? Kenapa ada orang yang masih menuruti yang jahat, yang kotor, membenci sesama? Lebih enak memang menjadi tuan, berada di atas segala-galanya, dihormati. Itu seringkali menjadi gambaran perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, saat ini menjadi sebuah perenungan yang ketiga, merdeka itu tanda kita sudah menjadi tuan, bukan hamba lagi. Hamba terhadap dosa, tetapi menjadi tuan atas kehidupan kita. Oleh karena itu lebih enak menjadi tuan yang selalu berada di atas, diutamakan, dihormati daripada seorang hamba. Dengan menjadi pengikut Kristus, status kita berubah dari hamba dosa menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam iman perjalanan kehidupan ini. Kita adalah tuan. Tuan atas diri kita sendiri. Tuan atas dosa yang mencoba untuk menguasai kehidupan manusia. Tuan yang lebih tinggi dari segala-galanya atas kuasa-kuasa dunia yang seringkali menghancurkan kehidupan manusia. Kita akan berani akan mengatakan no, akan mengatakan tidak kepada godaan-godaan dunia, dan akan selalu mengatakan ya Tuhan, aku akan tunduk dan akan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan akan mengatakan aku adalah anak Tuhan yang telah merdeka secara rohani. Anak-anak Tuhan tidak hanya merdeka sebagai bangsa dan negara, tapi merdeka dalam kehidupan rohani. Sehingga ada sukacita, kebahagiaan. Dan marilah kita berjalan walaupun perjuangan saat ini semakin berat. Bahkan semakin kurang jelas bagaimana keadaan sampai kapankah situasi-situasi saat ini. Tapi kita percaya ada waktu Tuhan. Kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan manusia di dunia ini. Bukan kuasa dari virus corona.
Kita berserah dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, membimbing dan memimpin kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita percaya dan kita yakin anugerah dan berkat Tuhan akan terus menuntun dan menyertai kita sekalian. Oleh karena itu saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, disilakan duduk. Pada saat ini kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Dan kita ungkapkan ucapan syukur yang Tuhan sertai berkati kita dengan memberikan persembahan syukur. Tapi sebelumnya kita ingat firman Tuhan yang berkata dalam 1 Tawarik ayat 29, pasal 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita bawa persembahan, kita naikkan pujian. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati. Kita berdoa. Kemerdekaan memberikan kami sukacita, kekuatan dan pengharapan baru. Sebagai bangsa dan negara, tahun ini kami akan merayakannya bersama-sama kembali pada setiap bulan Agustus. Tapi perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, setiap waktu, setiap saat kami selalu diingatkan bahwa kami juga adalah orang-orang yang telah dimerdekakan secara rohani, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai lagi oleh iblis. Tapi dosa itu terjadi seringkali oleh karena ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun menyertai kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur bersama beberapa keluarga atas berkat-berkat Tuhan yang dialami.
keluarga Horas Sumbalino yang mengucap syukur, serta perpuluhan dari keluarga dalam usaha dan pekerjaan. Keluarga Lagonenggolan, keluarga Semenelwan, keluarga Mogadi Laimpu, keluarga Mambaliwotu Nori. Semuanya ini adalah berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh keluarga-keluarga. Karena itu Tuhan, ucapan syukur dan sukacita dari keluarga ini Tuhan sempurnakan dengan memberikan berkat-berkat yang indah dalam usaha pekerjaan dalam hari-hari yang dijalani. Yang berulang tahun dalam minggu yang sudah berjalan. Anak Yehezkiel Agustio Bejo pada tanggal 3 Agustus. Ibu Murniati Tambelu tanggal 4 Agustus. Bapak Diski Pratama Semen tanggal 4 Agustus. Keluarga Semen Nelwan tanggal 5 Agustus. Saudara Aksa Batan tanggal 5 Agustus. Keluarga Patara Rampalino tanggal 8 Agustus. Keluarga Hidayat Ratowo tanggal 9 Agustus. Ini adalah keluarga-keluarga dan saudara-saudara kekasih kami yang merasakan dan mengucap syukur atas ketambahan usia, atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saat ini. Umur panjang diberikan oleh Tuhan, kuat sehat diberikan, keluarga yang penuh dengan damai dan sukacita yang telah dialami oleh kekasih-kekasih kami. Karena itu apa ucapan syukur ini Tuhan sempurnakan dengan memberi kekuatan, kesehatan dan harapan baru yang indah dalam perjalanan kehidupan ini. Saat ini pun juga Bapa di sorga, kami berdoa bagi Bapak Edi Mario yang sedang dalam proses pengobatan. Tuhan tuntun sertai Bapak Edi. Pemulihan kekuatan baru akan dialami dengan semua proses-proses yang saat ini sedang dijalani. Anak Eica Komaling sedang dalam proses pemulihan. Tuhan kuatkan anak kekasih ini dalam keberadaannya, dalam kelemahan tubuhnya, dan dalam pendidikan yang harus dia jalani lewat rumahnya. Tapi kami percaya dia akan sukses dalam pendidikannya. Bapak Rungkat pun juga sedang dalam proses pemulihan, dalam keterbatasan untuk beraktivitas, dalam keterbatasan untuk bergerak. Tapi ada sukacita kebahagiaan bagi Bapak Rungkat. Dan Bapak kekasih akan dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Germalita yang berada di Bungku, di Morowali, dalam usaha pekerjaan tapi saat ini dalam tubuh yang lemah. Kami percaya, kami yakin kuasa Tuhan saat ini memberi kekuatan baru bagi Bapak Germalita sehingga kuat sehat untuk kembali dapat beraktivitas dalam usaha dan pekerjaan. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama keluarga Mario Nelo atas proses bersalinnya Ibu Pendeta Frili Nelo. Dan telah kehadiran anak kekasih yang kedua yang bernama Christian Gamaliel Putra Nelo pada hari Rabu tanggal 29 Juli. Tuhan Bapa di sorga, ini adalah berkat terindah bagi keluarga. Telah hadir putra yang kedua, dan di dalam sukacita kebahagiaan ini kedua orang tua dalam perawatan kepada anak kekasih akan diberikan kekuatan dan pemulihan bagi hambamu Ibu Pendeta Frili Nelo. Kuat sehat akan kembali dialami oleh hambamu dan kembali dapat melakukan tugas dan pekerjaan pendampingan pada kedua anak kekasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tangan Tuhan akan terus bersama-sama dengan hambamu. Anak kekasih Christian akan tumbuh dengan sehat kuat. Anak El pada akhirnya menjadi kebanggaan bagi papa dan mama. Pada saat ini ya Bapa, keluarga Taro Taunang sedang berduka cita kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai. Tapi ini adalah rancangan Tuhan. Walaupun mendatangkan air mata bagi suami, anak-anak, dan semua kaum keluarga. Tuhan beri penghiburan, kekuatan untuk menghadapi peristiwa ini. Dan dalam penghiburan dari Tuhan, semuanya kaum keluarga akan dikuatkan. Ibadah penghiburan sampai pada pemakaman, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami. Dan dari persembahan ini Tuhan, pelayanan Tuhan akan nyata dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini pun juga kami akan berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian sebagai pengutusan kita menjalani kehidupan kita. Pujian tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal. Upah perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah. Jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan menyertai, dan kemerdekaan dalam hidup kita benar-benar kita alami dalam hidup ini. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu,
kasih setia.